Banyak dari teman-teman yang bertanya, "Kak, kuliah jurusan ilmu komunikasi nanti kalau lulus bisa kerja apa ya?" Atau, "Kak, prospek karir lulusan komunikasi nanti bagaimana?" Bahkan ada juga yang bertanya, "Kak, aku kan pengen jadi content creator profesional. Relevan nggak ya kalau ngambil komunikasi?" Pada dasarnya, ilmu komunikasi itu sangat luas cakupannya. Ilmu komunikasi tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang suka ngomong atau ekstrovert saja. Bagi kamu yang suka menulis, desain grafis, dan fotografi juga cocok nih jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Pelajaran yang disuguhkan di jurusan ini juga sangat beragam, seperti public speaking, menulis berita, fotografi, desain, animasi, membuat iklan dan film, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang kalau ilmu komunikasi itu adalah gabungan antara ilmu dan seni dalam mengolah pesan. Karena banyak sekali pertanyaan demikian, di video kali ini saya mau share kepada teman-teman yang akan kuliah di jurusan ilmu komunikasi tentang prospek karir anak komunikasi. Stay tune ya. Pertama, teman-teman nanti bisa menjadi seorang penyiar radio atau broadcasting. Bagi teman-teman yang menyukai dunia penyiaran, pekerjaan ini sangat cocok untuk karir masa depan kamu. Nantinya di jurusan ini, kamu akan ditempa tidak hanya soal teori, tetapi juga praktek untuk menjadi seorang penyiar profesional. Penyiar biasanya merujuk pada orang yang menyiarkan informasi kepada khalayak. Profesi ini identik dengan orang-orang yang jadi ujung tombak radio maupun televisi. Penyiar memiliki peran penting dalam kesuksesan acara yang dipandunya. Untuk radio, biasanya penyiar akan berinteraksi dengan pendengar dengan membawakan acara, menyampaikan informasi, mengisi narasi, menyajikan produk komersial, dan sebagainya. Tak heran penyiar radio harus pandai dalam mengolah kata. Selain di radio, penyiar bisa juga bekerja di stasiun televisi. Di TV, profesi ini lebih sering disebut sebagai seorang pembaca berita. Nah, selain bergabung di stasiun TV atau radio, ada juga loh penyiar yang bekerja sebagai freelancer atau dihubungi oleh suatu agensi gitu. Sampai di sini, tertarik nggak jadi penyiar? Menariknya lagi, bagi kamu yang masih kurang pede dan masih gagap dan gugup dalam berbicara, nggak usah khawatir, karena di sini kamu akan belajar kok bagaimana menjadi seorang penyiar yang handal. Wartawan merupakan orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita, dan menyajikannya kepada masyarakat luas. Melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, wartawan itu meliputi reporter, editor, juru kamera, juru foto, redaktur, dan editor audiovisual. Banyak yang menganggap bahwa profesi ini cukup berat dan penting untuk dilakukan. Beberapa ahli politik berpendapat bahwa wartawan merupakan kekuatan keempat dalam sebuah negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pendapat tersebut sekiranya tidak berlebihan karena kenyataannya seorang wartawan dapat menciptakan atau membentuk opini masyarakat luas, sehingga mampu menggerakkan kekuatan yang sangat besar. Jika sejak dari sekolah kamu suka dengan kegiatan menulis dan ingin menjadi seorang wartawan, tentunya pilihan kamu mengambil studi komunikasi sudah sangat tepat kok. Karena di jurusan ini, kamu akan belajar banyak tentang dunia jurnalistik. Di satu sisi, menemukan partner yang punya cita-cita yang sama akan sangat relate sekali dan bisa menjadi teman diskusi kamu ketika kuliah terkait dengan rencana masa depan kamu nantinya. Itu semua bisa teman-teman dapatkan ketika kuliah di jurusan ini loh. Selanjutnya, humas. Bagi kamu yang gemar berinteraksi dengan orang, suka ketemu orang-orang baru, prospek karir ini cocok untuk kamu jadikan motivasi ketika kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Satu hal yang umum banget ketika kuliah di sini, apakah harus jago berbicara di depan umum? Jawabannya tentu saja tidak. Tapi jika pertanyaannya diganti dengan apakah aku bisa belajar untuk meningkatkan keterampilan dalam komunikasi? Jawabannya tentu saja iya. Pada dasarnya untuk masuk di jurusan ini,
Tidak harus kamu yang sudah jago berbicara di publik loh, tetapi bagi teman-teman yang masih sering minder ketika ditunjuk temannya untuk berbicara, juga bisa kuliah di jurusan ini. Karena nantinya teman-teman semua akan belajar untuk menjadi seorang speaker yang lebih terampil. Pada dasarnya, staf humas merupakan profesi yang berperan sebagai jembatan komunikasi berbagai pihak. Tak heran kalau humas harus paham betul konsep komunikasi, sehingga bisa menyusun strategi komunikasi dan siap mengeksekusi setiap program komunikasi dengan sebaik-baiknya. Seorang humas juga dituntut untuk cakap dalam membangun hubungan timbal balik dengan para stakeholder agar tujuan pribadi, organisasi, atau perusahaan bisa tercapai. Siapa bilang lulusan komunikasi nggak bisa jadi pengusaha? Justru belajar di jurusan ini, kamu akan dibekali keterampilan penting di dalam berwirausaha, yaitu skill komunikasi. Menjadi seorang pengusaha sukses, tentu skill ini akan sangat dibutuhkan. Sehingga nanti dalam memulai suatu usaha, skill komunikasi teman-teman akan sangat membantu dalam kepentingan bisnis yang akan kamu geluti. Jadi tidak perlu ragu untuk kamu yang ingin menjadi pengusaha untuk masuk di jurusan ini. Seorang entrepreneur merupakan orang yang berupaya mengerahkan sumber daya materi, pikiran, keahlian, juga waktu yang dimilikannya untuk menghasilkan suatu produk yang berdaya jual, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produknya. Menjadi wirausaha, kamu harus siap menjalankan bisnis secara mandiri, terutama di awal pendirian usaha kamu. Pola pikir kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan agar produk yang kamu hasilkan mampu bersaing di pasar. Profesi yang akhir-akhir ini diminati juga banyak orang loh, yakni content creator. Bagi kamu yang hobi dalam dunia digital, tentu profesi ini menjadi menarik karena tren yang berkembang saat ini banyak mengarah ke digital. Untuk terjun ke sana, tentu butuh yang namanya pengalaman, dan pengalaman terbaik adalah ketika kita belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan skill yang kita punya. Lalu, apakah harus masuk ke jurusan komunikasi untuk menjadi seorang content creator? Jawabannya tentu saja tidak. Karena banyak juga loh content creator yang bukan dari jurusan komunikasi. Akan tetapi di jurusan ini kamu dapat mempelajari perangkat penting yang berhubungan dengan digital, yang akan menambah wawasan kamu tentang dunia digital, salah satunya media. Content creator dituntut untuk melahirkan berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Konten-konten tersebut biasanya dimuat di platform digital seperti YouTube, Instagram, Snapchat, WordPress, dan sebagainya. Profesi ini memang sih nggak lepas dari kemajuan teknologi, apalagi dengan semakin terbukanya akses informasi, maka semakin luas kesempatan bagi kamu untuk jadi seorang content creator. Selain itu, profesi ini juga dituntut untuk punya ide-ide orisinil supaya bisa menghasilkan materi baru yang berbeda tetapi bisa diterima dan laku di masyarakat. Jika ingin menjadi content creator yang handal, dibutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam hal menulis, mengambil foto, merekam gambar, maupun menyunting video. Biasanya, content creator banyak dibutuhkan di industri kreatif, tetapi nggak sedikit pula loh yang bekerja secara individu. Setelah mengetahui prospek karir lulusan anak komunikasi, ada baiknya sejak sekolah kamu sudah memilih rencana masa depan, yakni ingin menjadi apa kamu ke depannya. Sehingga tidak hanya sekedar mengikuti lika-liku perjalanan kamu, apalagi mengikuti kata teman atau pacar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai rencana, dan belajarlah untuk disiplin pada diri kamu sendiri. Jika telah merencanakan sesuatu, tugas kamu hanyalah mewujudkan rencana tersebut. Selain itu, jadilah seorang yang dapat menerima hal-hal baru, entah yang datang dari teman ataupun internet, supaya kamu dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Semasa kuliah, banyaklah belajar hal-hal baru, entah itu dengan meningkatkan skill, atau belajar sesuatu yang belum kamu miliki atau kuasai.
Di samping itu, pengalaman kamu semasa kuliah akan menambah wawasan kamu serta akan berguna untuk karir kamu di masa depan. Maka, perbanyaklah pengalaman. Jangan lupa juga bahwa relasi itu penting, maka jangan terlalu selektif dalam memilih teman ketika kuliah. Selama kita mengerti pada batasannya, berbarulah dengan siapapun dan ambil positifnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jika ada request atau pertanyaan di luar dari video ini, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar.